Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rini Indarwati. Kita akan belajar matematika. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Sebelum kita mulai, silahkan like, kalian share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Yang akan belajar adalah siswa yang kelas 7. Oke, langsung kita mulai. Nah, kita akan belajar pada bab ini ada 6 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama tentang gambar berskala, kemudian mengenal perbandingan, yang ketiga menyatakan dan menyelesaikan perbandingan, kemudian yang keempat perbandingan senilai, dan kelima perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir penerapan perbandingan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian belajar tentang perbandingan ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan rasio dua besaran, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan bisa tabel data, bisa menggunakan grafik, dan menggunakan persamaan. Oke, kita mulai dari gambar berskala. Nah, salah satu contoh dari materi perbandingan itu tadi kan gambar berskala ya. Itu contohnya perbandingan pada peta suatu daerah dan keadaan daerah yang sebenarnya. Ya kan? Jadi peta itu menggambarkan suatu daerah, digambarkan dalam suatu peta yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, di dalam peta itu biasanya tercantum skala. Nah, yang pasti mencantumkan skala. Kenapa peta itu selalu mencantumkan skala? Karena peta itu faktor penting dari skala. Faktor penting dari peta, Sedangkan skala itu apa? Skala itu perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran yang sebenarnya. Gitu ya. Jika ukuran pada peta disingkat UP dan ukuran sebenarnya disingkat US, maka untuk mencari skala dapat ditulis sebagai UP per US atau UP banding US. Bila pada peta tertulis skala 1/250.000, artinya 1 cm pada peta akan mewakili 250 cm, 250.000 maksudnya ya, 250.000 cm jarak yang sebenarnya, atau 2,5 km jarak yang sebenarnya. Nah, skala boleh juga dituliskan 1/250.000 atau 1.2 itu namanya banding ya, 1/250.000 gitu ya. Nah, pembahasan skala pada peta itu didasarkan pada perbandingan senilai. Tadi ada bab yang harus mempelajari tentang perbandingan senilai. Jika suatu daerah sesungguhnya dibuat petanya, maka ukuran peta dan ukuran yang sesungguhnya merupakan perbandingan yang senilai. Gitu ya, Nak? Masih bingung, Bu? Kalau bingung, kita lihat contoh-contohnya. Pasti nggak akan bingung. Kalian lihat, saya memberi contoh 3. Nanti kalian akan mengerjakan 5 latihan. Yang pertama, pada sebuah peta itu jaraknya 3,2 cm. Dia mewakili 288 km. Berapakah skalanya? Maka skalanya adalah ya tadi UP banding US. UP-nya 3,2 per 28.800.000. Kok bisa, Bu? Diubah dulu. Maka kalian harus mengerti tentang tangga kilometer. Setelah kilometer, di bawahnya kilometer apa? Hektometer. Di bawahnya hektometer,
dekameter. Di bawahnya dekameter, meter. Di bawahnya meter, desimeter. Di bawahnya desimeter, sentimeter. Di bawahnya sentimeter, milimeter. Kalian harus tahu itu. Maka Bu Rini juga sudah siapkan soal-soal itu SD loh, pasti bisa ya. Itu sudah saya siapkan soal-soalnya. Nanti kalian akan menuliskan dari kilometer ke meter itu seperti apa, dari kilometer ke sentimeter seperti apa, pasti bisa. Nah, ini 288 km ke sentimeter. Berarti kalau begitu turun berapa Bu? Gitu. Kalian pasti bisa kan? Oke, jadi ini 28.800.000. Terus gimana Bu? Dikecilkan? Iya, semua dibagi 3,2. Jadi ini 1, di sini 9. Gitu ya. Jadi 1 banding 9 juta. Maka skalanya adalah 1 banding 9 juta. Bisa nak? Bisa Bu, gampang. Oke. Nomor 2. Jarak 2 kota dalam peta itu 2,5 cm. Jika skala peta 1 banding 500.000, tentukan jarak sebenarnya. Maka jarak sebenarnya gimana? Tinggal dikalikan. 2,5 cm kalikan 500.000. Berapa Bu? 1.250.000 cm. Ini diubah menjadi kilometer. Kalau jarak sebenarnya biasanya disebutkan dalam kilometer, bukan sentimeter. Jadi menjadi 12,5 kilometer. Gampang Bu, bisa. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3, pada sebuah peta, jaraknya 3 cm. Dia mewakili 225 km. Berapakah jarak yang sebenarnya jika jarak pada peta 7,5 cm? Maka penyelesaiannya saya tulis aja. Kan UP dibanding UP dibanding US kan? UP-nya 3. US-nya diubah dulu menjadi sentimeter. Kan dari kilometer ya, diubah dulu menjadi sentimeter. Menjadi berapa Bu? 22.500.000. Sama dengan 7,5 itu tadi diletakkan di atas juga. Kan peta di atas. Ya kan? Yang sesungguhnya di bawah. Jadi 7,5 dibagi XX-nya itu jarak sebenarnya. Kemudian dikalikan silang. 3 kali X apa Bu? 3X. Kemudian yang ini disilang dengan sini. Jadi 7,5 dikalikan dengan 22.500.000. Jadi 7,5 dikalikan 22.500.000 dibagi 3. Hasilnya berapa ya Bu? Hasilnya 56. Nih, ya kan? 56.250.000 sentimeter. Tapi nggak mungkin kalau menuliskan dalam sentimeter, harus dituliskan dalam kilometer. Jadi berapa Bu? Jadi 562,5 kilometer. Bisa? Bisa Bu, gampang. Oke, selanjutnya silakan. Nah ini tadi saya sudah bilang, saya cantumkan juga soal-soal untuk tangga kilometernya. Jadi diubah dari kilometer ke sentimeter, dari sentimeter ke kilometer seperti apa. Maka saya kasih contohnya soal seperti ini. Ini nomor 2 sudah lengkap nih, sudah saya tulis semua. Jadi kalau ada 0,0007 itu berarti sama dengan di hektometernya, ini kilometer, di hektometernya 0,007. Ini 0,07, ini 0, jadi mundur nolnya, ya kan? Tapi kalau dari sini naik, kalau naik berarti maju komanya. Gampang ya? Nih contoh 2. Kalau 2 menjadi 20 karena mundur
tambah lagi nolnya, tambah lagi nolnya, tambah lagi nolnya, tambah lagi nolnya. Tapi kalau dari sini ke sini berkurang nolnya atau komanya maju, 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 maju. Ini pelajaran SD loh ya, kita hanya mengulang saja. Kalau kalian lebih bisa belajar lagi, bisa latihan dari sini. Berarti kalau gitu 8.800, oh ini apa ya? Ini sentimeter kali ya, misalnya. Ini sentimeter, jadi berapa kilometer? Ini belum Burini cantumin ya, ini sentimeternya. Kalau 900 jadi berapa? Oh ini 88, oh ini meter. 8.800 meter berapa kilometer? Ini ya, bisa dilihat dari sini. Bisa kan? Bisa. Ini yang lain boleh kalian cantumkan angka-angkanya. Oke? Bisa? Bisa, pasti bisa. Nah, kalau ini sudah bisa, maka bisa mengerjakan latihan yang selanjutnya. Ada 5 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Oke, ini ada 1, 2, 3. Ini semuanya tentang peta saja, ya, tentang perbandingan peta saja. Saya rasa bisa, pasti. Oke, semakin banyak latihan, pasti kalian semakin bisa. Saya rasa itu aja. Silahkan latihannya dikerjakan. Selamat belajar dan berlatih. Semangat buat kalian. Salam sehat juga buat kalian dari Ibu Rini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.